Pernahkah Anda menyadari bahwa mobil Anda tiba-tiba kehilangan tenaga dan pedal gas tidak merespons seperti biasanya? Mesinnya tersendat. Ini bukan sekadar kerusakan biasa. Mobil-mobil modern memiliki mode perlindungan yang membatasi performa untuk mencegah kerusakan fatal pada mesin, transmisi, dan komponen penting lainnya. Hari ini kita akan mengidentifikasi 12 alasan tepat mengapa mobil Anda masuk ke mode perlindungan atau mode aman dan cara mendeteksinya sebelum Anda harus membawanya ke bengkel yang mahal. Ini adalah informasi berharga untuk mendiagnosis dengan benar, menghindari perbaikan yang tidak perlu, dan memahami mengapa mobil Anda berperilaku aneh. Mari kita mulai. Alasan 12. Suhu cairan pendingin mesin berlebih. Kita mulai dengan alasan nomor 12. Suhu cairan pendingin mesin yang berlebihan. Overheating mengaktifkan perlindungan termal. ECU terus memantau suhu cairan pendingin melalui sensor ECT. Ketika batas aman terlampaui, biasanya 105 hingga 110 derajat Celcius, ECU segera mengurangi tenaga. Perlindungan ini mencegah kerusakan pada packing kepala silinder, perubahan bentuk kepala silinder, keretakan blok mesin, dan pelelehan piston. Gejala yang akan Anda sadari adalah lampu indikator suhu berwarna merah di dashboard, hilangnya tenaga pedal gas, putaran mesin terbatas, dan kipas radiator bekerja maksimal secara terus-menerus. Penyebab umum meliputi tingkat cairan pendingin rendah, kebocoran pada sistem pendingin, termostat macet dalam kondisi tertutup, pompa air rusak, radiator tersumbat, dan kipas listrik yang tidak berfungsi. Untuk verifikasi, gunakan pemindai untuk membaca sensor ECT dan bandingkan dengan suhu mesin yang sebenarnya. Jika ada perbedaan, sensor tersebut rusak. Lakukan inspeksi visual pada tingkat cairan pendingin di tangki ekspansi dan cari kebocoran pada selang, radiator, serta pompa. Solusi segera adalah menghentikan mobil dan membiarkannya mendingin. Jangan pernah membuka radiator saat masih panas. Tekanan dan uap dapat menyebabkan luka bakar serius. Diagnosis profesional diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab utama overheating dan memperbaikinya sebelum berkendara kembali. Mengabaikan overheating akan menghancurkan mesin sepenuhnya. Biaya perbaikan mencapai ribuan euro. Pencegahan jauh lebih hemat. Alasan 11. Tekanan turbocharger berlebih. Pada alasan 11, kita memiliki tekanan turbocharger berlebih, overboost. Perlindungan ini membatasi tenaga. Pada mesin turbo, ECU mengontrol tekanan boost melalui katup wastegate atau aktuator elektronik. Ketika tekanan melebihi batas yang diprogram, ECU memutus injeksi bahan bakar dan mengurangi tenaga. Perlindungan ini mencegah detonasi mesin, yaitu ledakan prematur dari campuran bahan bakar yang merusak piston dan katup. Gejalanya adalah hilangnya tenaga secara tiba-tiba saat Anda berakselerasi dengan kuat. Mobil berakselerasi normal lalu mendadak tidak merespons. Lampu cek engine menyala dengan kode P0234, overboost. Penyebabnya meliputi katup wastegate macet tertutup, selang tekanan boost putus atau terlepas, aktuator turbo rusak, sensor tekanan MAP dengan pembacaan yang salah, perangkat lunak ECU yang kedaluarsa, dan modifikasi turbo tanpa pemrograman ulang. Untuk verifikasi, gunakan pemindai untuk membaca kode kerusakan P0234 dan data tekanan boost secara real-time. Bandingkan dengan spesifikasi pabrikan. Lakukan inspeksi visual pada selang dari turbo ke intercooler untuk mencari keretakan atau sambungan yang terlepas. Pastikan katup wastegate dapat bergerak bebas tanpa macet. Solusinya, penggantian katup wastegate memakan biaya antara 300 hingga 500 euro. Perbaikan selang boost sekitar 100 euro. Pemrograman ulang ECU untuk modifikasi turbo antara 500 hingga 1000 euro. Mengabaikan overboost dapat menghancurkan mesin karena detonasi yang parah. Biaya perbaikan mesin secara keseluruhan bisa mencapai 10.000 euro atau lebih. Alasan 10, sensor posisi throttle TPS dengan sinyal tidak menentu. Sensor posisi throttle TPS
Dengan sinyal yang tidak menentu mengaktifkan mode perlindungan dengan putaran stasioner, idle, terbatas. TPS menginformasikan ECU tentang posisi tepat pedal gas. Ketika sensor gagal dan mengirimkan sinyal yang kontradiktif, ECU masuk ke mode aman dan membatasi putaran mesin pada idle sekitar 1000 rpm. Perlindungan ini mencegah akselerasi yang tidak terkendali, putaran mesin berlebih, serta kerusakan pada mesin atau transmisi. Gejalanya adalah pedal gas tidak merespons saat ditekan. Mesin tetap berada pada putaran stasioner yang rendah. Lampu cek engine menyala dengan kode P0121, P0122, P0123. Posisi TPS di luar rentang. Penyebabnya adalah jalur karbon pada sensor yang aus dengan kontak yang tidak teratur, korsleting pada kabel TPS, sambungan yang longgar atau berkarat, sensor rusak secara mekanis, dan penumpukan kotoran pada body throttle. Untuk verifikasi, gunakan voltmeter untuk mengukur sinyal TPS. Sinyal harus meningkat secara linier dari 0,5 volt pada saat idle hingga 4,5 volt saat pedal gas ditekan penuh. Jika sinyal melonjak atau terputus-putus, sensor tersebut rusak. Pembersihan body throttle dengan semprotan khusus dapat menyelesaikan masalah untuk sementara jika penumpukan kotoran menghambat pergerakan halus katup throttle. Alasan 9. Tekanan bahan bakar tidak mencukupi. Tekanan bahan bakar yang tidak mencukupi saat pompa, regulator, atau katup searah, check valve, gagal akan mengaktifkan perlindungan campuran miskin. Sistem bahan bakar harus menjaga tekanan tertentu agar injektor dapat menyemprotkan bahan bakar dengan benar. Ketika tekanan turun, ECU mendeteksinya melalui sensor tekanan rel bahan bakar dan mengurangi tenaga untuk mencegah campuran yang terlalu miskin, yang dapat merusak mesin. Perlindungan ini menghindari detonasi, suhu pembakaran berlebih, dan kerusakan katalisator. Gejalanya adalah hilangnya tenaga saat akselerasi kuat, mesin bergetar atau tersendat di bawah beban, sulit dihidupkan, mesin berputar beberapa detik sebelum menyala, dan lampu cek engine dengan kode P0087, tekanan bahan bakar rendah atau P0190, sensor tekanan bahan bakar malfungsi. Penyebabnya meliputi pompa bahan bakar aus yang tidak menghasilkan tekanan cukup, regulator tekanan bahan bakar rusak yang menyebabkan tekanan berfluktuasi, katup searah yang buruk sehingga tekanan turun saat mesin mati, filter bahan bakar tersumbat yang membatasi aliran, dan injektor yang tersumbat sebagian. Untuk verifikasi, gunakan manometer tekanan bahan bakar, hubungkan ke rel injektor dan ukur tekanan dengan kunci pada posisi on dan mesin mati. Tekanan harus sesuai spesifikasi. Biasanya 50 hingga 100 bar pada mesin injeksi langsung, 30 hingga 50 bar pada injeksi port. Dengarkan pompa bahan bakar saat kunci pada posisi on. Pompa harus berdengung selama 2 detik untuk menekan sistem. Jika pompa diam atau tidak berfungsi, periksa sekring, relay, dan pasokan listrik. Solusinya, penggantian pompa bahan bakar di dalam tangki memakan biaya antara 400 hingga 800 euro, termasuk biaya jasa akses. Regulator tekanan antara 200 hingga 400 euro. Filter bahan bakar 50 hingga 100 euro. Pembersihan injektor secara ultrasonik antara 300 hingga 500 euro. Diagnosis yang benar sangat penting untuk menghindari penggantian komponen yang tidak perlu. Masalah tekanan bahan bakar bisa memiliki banyak penyebab. Verifikasi yang sistematis akan menghemat uang Anda. Alasan 8. Suhu oli mesin berlebih. Suhu oli mesin yang berlebihan mengaktifkan perlindungan termal pelumasan. Oli mesin melumasi dan mendinginkan komponen internal. Ketika suhu oli melebihi batas aman, biasanya 130 hingga 140 derajat Celcius, ECU, mengurangi tenaga untuk mencegah kerusakan pada bantalan kruk as, poros bubungan, camshaft, dan piston. Perlindungan ini menghindari degradasi oli, hilangnya viskositas, kegagalan pelumasan, dan mesin macet, seizure. Gejalanya adalah hilangnya tenaga selama berkendara lama dengan kecepatan tinggi atau beban berat, lampu peringatan tekanan atau suhu oli menyala, indikator suhu oli berada di zona merah jika tersedia, dan bau oli terbakar.
Penyebabnya adalah tingkat oli rendah dengan pelumasan yang tidak mencukupi, oli lama yang terdegradasi sehingga tidak mendinginkan dengan benar, radiator oli tersumbat yang tidak membuang panas, berkendara agresif dalam waktu lama dengan mesin kecil, beban berlebih karena menarik beban atau kelebihan muatan, dan pompa oli rusak dengan tekanan yang tidak mencukupi. Untuk verifikasi, periksa suhu oli dengan pemindai, baca sensor suhu oli dan bandingkan dengan spesifikasi. Periksa tingkat oli dengan stik celup, harus berada di rentang yang benar antara min dan max. Kualitas oli, jika warnanya hitam dan kental, berarti oli sudah terdegradasi dan perlu diganti. Inspeksi radiator oli jika tersedia, cari penyumbatan, kotoran, atau sirip yang bengkok yang menghambat aliran udara. Solusi segera adalah mengurangi kecepatan dan beban agar mesin dapat mendingin. Berhentilah di tempat yang aman dan periksa tingkat oli. Tambahkan jika perlu dengan viskositas yang tepat. Penggantian oli dan filter segera jika oli terdegradasi memakan biaya antara 100 hingga 200 euro. Hal ini mencegah kerusakan mesin senilai ribuan euro. Berkendara secara moderat dengan beban yang wajar dan mematuhi interval penggantian oli akan mencegah suhu oli berlebih. Perawatan itu murah. Kerusakan itu mahal. Alasan 7. Suhu transmisi berlebih. Suhu transmisi yang berlebihan mengaktifkan perlindungan panas berlebih dan perpindahan gigi. Transmisi otomatis, CVT, dan kopling ganda DCT menghasilkan panas karena gesekan. Ketika cairan transmisi mencapai suhu yang melebihi batas aman, biasanya 120 hingga 130 derajat Celcius, ECU membatasi tenaga, melakukan perpindahan gigi yang lebih halus, dan menghindari gigi tinggi. Perlindungan ini mencegah terbakarnya kopling dan pita gesekan, perubahan bentuk komponen internal, dan kegagalan transmisi yang fatal. Gejalanya adalah perpindahan gigi yang kasar atau tertunda, transmisi selip, putaran mesin naik tetapi kecepatan tidak bertambah, lampu peringatan transmisi menyala, dan hilangnya tenaga saat akselerasi. Penyebabnya meliputi tingkat cairan transmisi yang rendah dengan pelumasan dan pendinginan yang tidak mencukupi, cairan lama yang terdegradasi sehingga tidak membuang panas dengan benar, radiator transmisi tersumbat, menarik beban berat atau tanjakan yang lama, serta berkendara di kota dengan kemacetan padat, di mana perpindahan gigi yang sering menghasilkan panas berlebih. Untuk verifikasi, periksa suhu transmisi dengan pemindai, baca sensor suhu ATF, dan bandingkan dengan spesifikasi. Tingkat cairan dengan stik celup khusus transmisi harus di rentang yang benar. Warna cairan. Jika coklat tua atau hitam hangus, berarti terdegradasi dan perlu diganti. Lakukan inspeksi visual pada radiator transmisi dan saluran pendingin untuk mencari kebocoran, penyumbatan, atau kerusakan. Solusi segera adalah menghentikan mobil dengan aman dan membiarkan transmisi mendingin selama 10 hingga 15 menit sebelum melanjutkan perjalanan. Penggantian cairan transmisi dan filter memakan biaya antara 200 hingga 400 euro, tergantung kendaraan. Servis transmisi lengkap yang mencakup pembersihan memakan biaya antara 500 hingga 1000 euro. Pemasangan radiator transmisi tambahan aftermarket antara 300 hingga 500 euro, meningkatkan kapasitas pendinginan pada kendaraan yang sering menarik beban. Perawatan preventif dengan penggantian cairan transmisi sesuai interval yang disarankan, 30.000 hingga 60.000 km tergantung jenis berkendara. Mencegah panas berlebih yang mahal dan menghindari perbaikan transmisi senilai 5.000 hingga 10.000 euro. Alasan 6. Sistem anti-kontaminasi DPF tersumbat. Sistem anti-kontaminasi dengan DPF, filter partikulat diesel, yang tersumbat memaksa proses regenerasi dan mengaktifkan perlindungan. Mesin diesel modern memiliki DPF yang menangkap partikel jelaga dari knalpot. Ketika tersumbat secara berlebihan, tekanan balik knalpot meningkat dan ECU membatasi tenaga serta memaksa regenerasi DPF untuk membakar jelaga yang terkumpul. Perlindungan ini mencegah kerusakan pada turbo, katup EGR, dan mesin. Tekanan balik yang berlebihan dapat menghancurkan komponen. Gejalanya adalah hilangnya tenaga secara bertahap,
terutama saat akselerasi, mesin tersendat, asap hitam berlebih dari knalpot, lampu peringatan DPF menyala di dashboard, bau menyengat dari knalpot selama proses regenerasi, konsumsi bahan bakar meningkat, dan suhu knalpot yang tinggi. Penyebabnya meliputi berkendara di perkotaan jarak pendek di mana DPF tidak pernah mencapai suhu regenerasi, oli mesin dengan kualitas yang salah yang menghasilkan abu berlebih dan menyumbat DPF, sensor tekanan diferensial DPF rusak dengan pembacaan yang salah, dan injektor bahan bakar aus di mana pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan jelaga berlebih. Untuk verifikasi, gunakan pemindai untuk membaca status DPF, persentase penyumbatan, tekanan diferensial sebelum dan sesudah filter, serta data regenerasi yang berhasil atau gagal. Anda dapat memaksa regenerasi saat diam dengan prosedur pemindai yang menjaga mesin pada putaran tinggi dengan suhu yang diperlukan untuk membakar jelaga selama 30 hingga 40 menit. Solusinya, pembersihan DPF secara profesional dengan mesin khusus memakan biaya antara 400 hingga 600 euro. Penggantian DPF baru antara 1.500 hingga 3.000 euro tergantung kendaraan. Untuk pencegahan, lakukan berkendara di jalan raya dengan kecepatan konstan selama 20 hingga 30 menit setiap minggu. Ini memungkinkan regenerasi otomatis secara alami. Gunakan oli mesin dengan spesifikasi low SAPS yang benar, rendah abu, dan patuhi interval penggantian. Menghapus DPF adalah tindakan ilegal di Eropa. Kendaraan akan gagal dalam pemeriksaan teknis dan dikenakan denda. Selain itu, hal ini merusak turbo dan katup EGR dalam jangka panjang. Solusi tersebut tampak menarik tetapi menciptakan masalah yang lebih besar. Alasan 5. Sensor massa aliran udara MAF terkontaminasi. Sensor massa aliran udara MAF yang terkontaminasi memberikan pembacaan campuran udara dan bahan bakar yang salah dan mengaktifkan perlindungan. MAF mengukur jumlah udara yang tepat yang masuk ke mesin. ECU menghitung bahan bakar yang akan diinjeksikan. Ketika sensor terkontaminasi oleh oli, debu, atau residu, ia mengirimkan sinyal yang salah dan ECU menginjeksikan bahan bakar yang keliru, campuran yang terlalu kaya atau terlalu miskin. Perlindungan ini mencegah kerusakan pada katalisator, suhu pembakaran yang tidak normal, dan detonasi mesin. Gejalanya adalah hilangnya tenaga, akselerasi yang buruk, mesin sulit dihidupkan, putaran stasioner yang tidak stabil dan tidak teratur, konsumsi bahan bakar yang meningkat drastis, dan lampu cek engine menyala dengan kode P0100, P0101, P0102, sirkuit MAF malfungsi, atau P0171, P0174. Campuran miskin. Penyebabnya adalah filter udara kotor di mana partikel-partikel melewatinya dan mengontaminasi MAF, oli filter udara aliran tinggi dengan penggunaan berlebih yang mengontaminasi sensor, uap oli dari karter karena ventilasi PCV yang rusak, dan MAF lama, di mana elemen panasnya terdegradasi dengan sensitivitas yang berkurang. Untuk verifikasi, gunakan pemindai untuk data real-time MAF. Pada putaran stasioner harus menunjukkan antara 2 hingga 7 gram per detik tergantung pada mesinnya. Saat akselerasi, nilainya meningkat secara proporsional. Jika pembacaannya 0 atau terlalu tinggi, sensor tersebut rusak. Pembersihan MAF dengan semprotan pembersih khusus MAF. Jangan pernah menggunakan pembersih rem atau WD-40 karena dapat merusak elemen sensor. Dilakukan dengan hati-hati pada elemen kawat panas atau film panas. Biarkan kering sepenuhnya sebelum dipasang kembali. Solusinya, pembersihan MAF memakan biaya antara 15 hingga 20 euro dan dapat memulihkan fungsi sensor jika kontaminasinya ringan. Penggantian MAF antara 150 hingga 300 euro, tergantung pada kendaraan. Beberapa sensor mahal, 500 euro pada merek premium. Untuk pencegahan, gunakan filter udara berkualitas yang diganti pada interval yang benar, 15 hingga 20.000 km, untuk menghindari kontaminasi MAF. Filter udara aliran tinggi memerlukan oli. Penggunaan yang hati-hati tanpa berlebihan mengontaminasi sensor.
Perawatan sistem ventilasi karter PCV dengan katup yang berfungsi dengan benar mencegah uap oli berlebih. Alasan 4, detonasi mesin terdeteksi oleh sensor knock. Detonasi mesin dengan ketukan di mana sensor knock mendeteksinya akan mengaktifkan perlindungan dengan pengunduran waktu pengapian. Detonasi adalah ledakan prematur dan tidak terkendali dari campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Ini menghasilkan gelombang tekanan dan ketukan logam. Sensor knock mendeteksi getaran spesifik dan ECU segera mengundurkan waktu pengapian serta mengurangi tenaga untuk mencegah kerusakan. Perlindungan ini menghindari lubang pada piston, katup terbakar, keretakan kepala silinder, dan kerusakan fatal pada mesin. Gejalanya adalah hilangnya tenaga saat akselerasi kuat, terutama di tanjakan dengan beban mesin, suara ketukan logam dari mesin di bawah beban saat akselerasi kuat, dan lampu cek engine menyala dengan kode P0325, P0330, sirkuit sensor knock malfungsi. Penyebabnya adalah bahan bakar dengan oktan yang salah, rendah untuk apa yang dibutuhkan mesin. Misalnya jika mesin membutuhkan bensin 95 dan Anda menggunakan 90, detonasi tidak terhindarkan. Busi dengan rentang panas yang salah dengan suhu pembakaran berlebih, penumpukan karbon di ruang bakar yang meningkatkan kompresi, sensor knock rusak yang tidak mendeteksi detonasi yang sebenarnya sehingga ECU tidak melindungi mesin, dan turbo dengan tekanan boost berlebih di mana overboost menghasilkan detonasi. Untuk verifikasi, periksa bahan bakar di tangki dengan oktan yang benar sesuai spesifikasi pabrikan. Busi dengan celah sesuai spesifikasi dan rentang panas yang benar. Inspeksi dengan boroskop pada ruang bakar untuk melihat penumpukan karbon pada katup dan piston. Pembersihan ruang bakar yang mengalami penumpukan karbon dengan prosedur walnut blasting di layanan spesialis memakan biaya antara 500 hingga 800 euro. Produk pembersih bahan bakar atau aditif, penggunaan terus-menerus mencegah penumpukan tersebut. Penggantian sensor knock memakan biaya antara 200 hingga 400 euro, tergantung pada lokasi dan aksesibilitasnya. Pada beberapa mesin, sensor berada di bawah manifold asupan dengan pengerjaan yang intensif. Solusi segera adalah menggunakan bahan bakar oktan tinggi 98 untuk sementara waktu saat Anda mendiagnosis masalahnya. Berkendaralah dengan halus menghindari akselerasi kuat dan beban berlebih. Mengabaikan detonasi akan menghancurkan mesin dengan cepat. Piston berlubang, katup terbakar. Perbaikan mesin secara keseluruhan memakan biaya antara 5.000 hingga 10.000 euro. Pencegahan itu hemat, bahan bakar yang benar dan perawatan yang memadai. Alasan 3. Kopling transmisi manual selip. Kopling transmisi manual selip dan menjadi sangat panas, mengaktifkan perlindungan dengan pemutusan tenaga. Kopling yang aus tidak mentransfer tenaga mesin ke roda dengan benar. Kopling tersebut selip dan menghasilkan panas berlebih karena gesekan. ECU mendeteksi perbedaan antara kecepatan mesin dan kecepatan input transmisi melalui sensor RPM dan memutus tenaga untuk mencegah kerusakan pada pelat kopling dan roda gila mesin. Perlindungan ini menghindari terbakarnya kopling sepenuhnya. Kristalisasi pelat sehingga mustahil untuk berpindah gigi, dan perubahan bentuk pelat penekan di mana roda gila perlu diratakan kembali. Gejalanya adalah kopling selip. Putaran mesin naik tetapi kecepatan kendaraan tidak bertambah secara proporsional, terutama di tanjakan atau akselerasi kuat. Bau terbakar yang khas dari kopling, pedal kopling dengan sentuhan yang empuk dan titik gigit yang tinggi, serta hilangnya tenaga saat akselerasi. Penyebabnya adalah pelat kopling yang aus dengan material gesek yang habis dan permukaan licin yang selip, pelat penekan dengan pegas yang lemah yang tidak memberikan tekanan cukup, oli mesin yang mengontaminasi pelat kopling karena kebocoran segel kruk as, roda gila mesin dengan permukaan tidak rata dan keausan yang tidak merata, serta berkendara agresif dengan awal yang kasar atau kopling setengah ditekan yang menghasilkan keausan prematur. Untuk verifikasi, lakukan uji jalan di tanjakan yang curam. Pada gigi tinggi, ketiga atau keempat, akselerasilah sepenuhnya. Jika mesin menderu, tetapi kendaraan tidak berakselerasi dengan semestinya, kopling selip. Inspeksi.
Akses ke kopling memerlukan pembongkaran transmisi dengan pengerjaan intensif. Periksa ketebalan pelat kopling, kondisi pelat penekan, bantalan pembebas, dan roda gila mesin. Solusinya, penggantian set kopling lengkap, pelat, matahari, dan bantalan memakan biaya antara 600 hingga 1.200 euro untuk suku cadang. Biaya jasa memakan biaya antara 400 hingga 800 euro. Totalnya, antara 1.000 hingga 2.000 euro tergantung pada kendaraan, apakah penggerak roda depan atau belakang dan kerumitan aksesnya. Perataan kembali roda gila mesin jika permukaannya tidak rata memakan biaya tambahan antara 100 hingga 200 euro. Alasan 2, sistem traksi dan kontrol stabilitas ESP mengintervensi. Sistem traksi dan kontrol stabilitas ESP mengintervensi dengan memutus tenaga untuk perlindungan stabilitas. Sistem stabilitas elektronik ESP dan TCS memantau secara terus-menerus kecepatan roda, sudut kemudi, dan akselerasi lateral. Mereka mendeteksi hilangnya traksi atau selip. ECU mengurangi tenaga mesin dan mengerem roda tertentu untuk memulihkan kendali kendaraan. Perlindungan ini mencegah hilangnya kendali, kecelakaan, keluar dari jalur jalan, dan terguling, terutama dalam kondisi buruk seperti hujan, salju, atau es. Gejalanya adalah hilangnya tenaga saat berakselerasi di tikungan atau di jalan yang basah, lampu ESP berkedip di dashboard, mesin memutus tenaga sesaat saat roda selip, suara pengereman seperti ABS dengan getaran pada pedal rem, dan kendaraan menjadi stabil secara otomatis. Penyebabnya adalah akselerasi berlebih di tikungan di mana roda penggerak kehilangan traksi dan selip, jalan basah, licin, es atau salju dengan traksi yang berkurang, ban aus dengan alur yang tidak memadai dan cengkeraman ke permukaan yang buruk, tekanan ban yang salah, rendah atau tinggi, yang memengaruhi kontak dengan jalan, dan sensor kecepatan roda rusak yang mengirimkan sinyal salah sehingga ESP aktif secara tidak perlu. Untuk verifikasi, lampu ESP di dashboard berkedip aktif selama pengoperasian normal. Jika tetap menyala terus-menerus, berarti ada sensor roda yang rusak atau kode kesalahan dalam memori ECU. Ban, inspeksi visual pada alur ban, kedalaman minimum legal adalah 1,6 mm, yang disarankan untuk keamanan adalah 3 mm. Tekanan ban sesuai spesifikasi pabrikan di pintu pengemudi atau buku panduan. Penonaktifan ESP dengan tombol tersedia pada beberapa kendaraan untuk situasi tertentu. Terjebak di salju atau pasir di mana Anda perlu membiarkan roda selip untuk keluar. Gunakan dengan bertanggung jawab. Di jalan normal, ESP harus tetap aktif demi keselamatan. Solusinya adalah berkendara yang disesuaikan dengan kondisi jalan. Kecepatan moderat di tikungan, akselerasi halus dan progresif, terutama di jalan basah. Penggantian ban yang aus, 200 euro per ban berkualitas. Sensor kecepatan roda, antara 100 hingga 200 euro masing-masing. Pembersihan sensor ABS, jika tumpukan kotoran atau karat yang ada dibersihkan dapat memulihkan fungsinya. Alasan 1. ECU mendeteksi kegagalan kritis dan masuk ke mode aman limp mode. Dan kita sampai pada alasan nomor 1, ECU mendeteksi kegagalan sistem yang kritis dan masuk ke mode aman limp mode dengan perlindungan maksimal. Mode aman atau limp mode adalah perlindungan terakhir dari ECU ketika ia mendeteksi kegagalan serius yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada mesin, transmisi, atau komponen vital lainnya. ECU membatasi tenaga secara drastis. Biasanya putaran mesin maksimal adalah 2000 hingga 3000 RPM, kecepatan maksimal 50 km per jam. Ini memungkinkan berkendara ke bengkel dengan aman tanpa menghancurkan mesin. Perlindungan ini menghindari kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada mesin, transmisi, dan komponen mahal. Ini memungkinkan diagnosis dan perbaikan sebelum terjadi kerusakan total. Gejalanya adalah hilangnya tenaga secara parah dan drastis, mesin tidak bisa melebihi 2000 putaran, pedal gas praktis tidak merespons,
lampu cek engine menyala permanen dengan banyak kode kesalahan yang tersimpan, transmisi terkunci pada gigi tunggal, biasanya gigi kedua atau ketiga, dan kendaraan nyaris tidak bergerak pada kecepatan minimal. Penyebabnya banyak dan terjadi bersamaan. Sensor kritis yang gagal seperti MAF, TPS, ECT, sensor posisi kruk as atau poros bubungan. Masalah transmisi yang serius. TCM, modul kontrol transmisi, mengalami kegagalan komunikasi. Tekanan oli mesin yang sangat rendah karena sensor atau pompa yang rusak. Turbocharger dengan kegagalan total atau katup wastegate yang macet. Sensor oksigen atau katalisator dengan kegagalan emisi yang serius. Sistem kelistrikan dengan tegangan baterai atau alternator yang tidak stabil, rendah, atau tinggi. Untuk verifikasi, gunakan pemindai untuk membaca semua kode kesalahan yang tersimpan dalam sistem, mesin, transmisi, ABS, ESP. Banyak kode yang muncul secara bersamaan menunjukkan adanya mode aman. Data freeze frame dari saat kegagalan terjadi memberikan informasi tentang kondisi saat ECU mengaktifkan perlindungan tersebut.